Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 Ekonomi dan Keuangan Syariah Internasional 2021 yang beranggotakan saya sendiri Putri Aktinisi, Sri Rahayuningsi, dan Yasmin Alif Safiera akan menjelaskan terkait perkembangan ekonomi Islam di negara ASEAN, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Yuk disimak. Yang pertama, perkembangan ekonomi dan keuangan di negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara penggerak berkembangnya industri tersebut di kawasan Asia Tenggara. Selain di kedua negara ASEAN tersebut, perbankan dan ekonomi syariah juga berkembang di Brunei Darussalam loh, negara yang berpenduduk muslim yang cukup intens. Lalu, bagaimana dengan negara yang memiliki penduduk minoritas muslim? Seperti Singapura, sebagai negara minoritas muslim ternyata juga mengembangkan industri keuangan syariah ditandai dengan adanya dukungan dari pemerintah Singapura dalam regulasi diikuti oleh bermunculannya perbankan syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah. Mengikuti jejak Singapura, negara Filipina dan Thailand juga mengembangkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Bahkan, Filipina dan Thailand sudah mengakomodir keberadaan bank syariah dengan cara mengesahkan undang-undang tentang perbankan syariah di masing-masing yurisdiksi tersebut. Lalu, bagaimana dengan negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam? Negara dengan minoritas muslim ini melirik sistem ekonomi Islam namun belum ada penerapannya lebih lanjut. Yang kedua, bagaimana ekonomi dan keuangan syariah di Asia Selatan? Asia Selatan merupakan sebuah wilayah geopolitik di selatan benua Asia. Wilayah ini meliputi 10% luas benua Asia dan populasinya mencapai 40% populasi Asia. Menurut Wikipedia, negara yang ada di Asia Selatan seperti Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Maladewa. Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam dimulai dari Pakistan yakni sejak 1947 memulai proses mengislamkan sistem negaranya, kemudian mendirikan Bank Sentral Pakistan pada tahun 1948 dan kini negara Pakistan memiliki 6 bank Islam penuh dan 16 bank konvensional dengan cabang Islam yang masing-masing hadir dengan jumlah 1.366 dan 1.191 subcabang sejumlah 128 dengan total keseluruhan 2.654 cabang. Dilansir dari Thomson Reuters, Pakistan merupakan negara terbaik ke-6 dalam hal kualitas sektor keuangan Islam secara keseluruhan. Selanjutnya Bangladesh. Mengikuti jejak Pakistan, sistem perbankan Islam telah beroperasi sejak 1983 dan per 2016 terhitung total terdapat 57 bank yang beroperasi, 8 diantaranya beroperasi sebagai bank Islam penuh dan 16 lainnya terlibat dalam pembukaan, cabang, dan jendela layanan Islam. Kemudian negara dengan yang terkenal sektor pariwisatanya yakni Maladewa merupakan negara dengan 100% penduduk muslim. Negara ini hanya memiliki satu bank Islam yakni Maldives Islamic Bank. Perkembangan ekonomi Islam di Maladewa sayangnya kurang didukung oleh undang-undang dan infrastruktur keuangan yang belum memadai. Namun, kemudian Maladewa mendapat bantuan dari IDB untuk pengembangan industri keuangan Islam. Kini, negara produk keuangan Islam telah berkembang dibanding sebelumnya. Selanjutnya negara Afghanistan.
berdirinya Islamic Bank of Afghanistan pada tahun 2018, bank ini menjadi bank pertama di Afghanistan yang menerapkan prinsip bebas bunga pada semua operasinya. Namun perkembangannya tidak begitu signifikan, ditambah lagi saat ini terjadi ketidakstabilan ekonomi akibat dari aktivitas Taliban. Lalu, bagaimana dengan ekonomi Islam di India, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka? Sebagai negara minoritas Muslim, negara tersebut sempat melirik sistem ekonomi Islam, namun saat ini belum ada kabar terbaru terkait perkembangan ekonomi Islam di negara tersebut. Yang ketiga, selanjutnya perkembangan ekonomi dan keuangan di Timur Tengah. Negara-negara Asia Barat Daya yang tergolong sebagai negara di kawasan Timur Tengah ini terdiri dari 15 negara dan ditambah Mesir yang berada di benua Afrika Utara, sehingga jumlah negara yang tergolong sebagai negara di kawasan Timur Tengah sejumlah 16 negara. Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia dan menjadi wilayah sensitif baik dari segi kestrategisan lokasi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Timur Tengah mempunyai cadangan minyak mentah dalam jumlah besar loh, dan merupakan tempat kelahiran serta pusat spiritual Islam, Kristen, dan Yahudi. Perkembangan ekonomi Islam di negara bagian Timur Tengah berkembang dengan sangat baik dilihat dari Islamic Finance Development Indicators 2020, didominasi oleh negara Timur Tengah seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Jordan, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Qatar. Perhitungan IFD mengacu pada faktor-faktor instrumental yang dikelompokkan ke dalam 5 bidang pembangunan yang dianggap sebagai indikator utama, diantaranya yaitu pertumbuhan kuantitatif, pengetahuan, tata kelola, kesadaran, corporate social responsibility. Sedangkan untuk negara lainnya seperti Turki, sektor keuangan negara Turki saat ini lebih kecil dibandingkan negara Muslim di Timur Tengah meski didominasi penduduk beragama Islam. Penetrasi keuangan Islam masih rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah bank syariah yang relatif sedikit dan distribusi yang terbatas di Turki. Kemudian negara lainnya juga berkembang hampir sama dengan Turki, namun karena faktor politik dan kurangnya infrastruktur, maka perkembangan ekonomi Islam menjadi lambat. Nah, jadi seperti itu teman-teman dari kelompok 8 terkait ekonomi dan keuangan Islam di beberapa belahan dunia. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya ekonomi Islam.